استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع مشايخنا والمعلمين والأستاذنا وأقرباتنا وأقرباتهم وأمواتنا وأمواتهم ووالدينا ووالديهم وجداتنا وجداتهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين على ما نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وضل الداجر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di majelis yang mulia ini, segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan pula warga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul, dan mudah-mudahan kita bertahan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi min fid daraini amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radiyallahu anhu wa 'an Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin wa nahnu sittatun nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami wa saqatat aghfari fakunna narufu ala arjulina min al-khiraqi fasumiyat ghazwatu ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت أسمع بأن أذكره. قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أخشاه. متفق عليه.
Kita menyambung pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang mana babnya yaitu masih babul qana'ah wal 'ifafi wal iqtisadi fil ma'isyati wal infaq wa dhammi su'ali min ghairi darurah, yaitu bab tentang membicarakan masalah qana'ah, yaitu merasa cukup dan lain-lainnya daripada masalah qana'ah. Kita menyambung hadis yang keempat, yaitu riwayat daripada Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, telah berkata oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ujar Abi Musa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, telah keluar kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, pada satu peperangan. Artinya dia sendiri, aku pernah berimbai lawan Rasulullah waktu itu di dalam satu peperangan. Wa nahnu sittatun nafarin, dan kami waktu itu berjumlah 6 orang. Jadi nang berimbai berjalan lawan Nabi itu be-6. Bainana ba'irun, dan di antara kami dan be-6 ini ba'irun, ada seekor unta. Orangnya be-6, untanya seekor. Allah banyak mengenal dari untanya. Naqtaqimuhu, nah, lantaran untanya sekungannya, artinya kalau unta sekungannya orangnya be-6, supaya jangan zalim lawan unta, jangan menyakiti unta. Naqtaqimuhu, maka kami bergiliran. Fanata'aqimuhu firruqubi wahidan ba'da wahidin, artinya kami bergiliran menunggang membalikungan. Jadi kiraan ingin sini karena turun, ganti naik pulang. Ingin karena sampai ke sana ingin mana naik berganti turun pulang, sebalikungan juga ganti. Untanya sikungannya kan sakit kalau berjalan Rasulullah. Ini kenyamanan lah. Fadaqibat aqdamuna wa raqibat qadami wa saqatat al-fari, maka pada ketika itu ujar Abi Musa al-Ash'ari, ngaran banyak berjalan pada unta, harinya panas, ya kan? Panas nang berjalan pun pada pasir, pada batu. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami, maka pecah-pecahlah akan kaki kami, tumit kami. Ini kan tumit itu pecah, kalau kawasan berjalan panasan. Saking jadinya panasnya, uyuhnya, wasaqatat al-fari, sampai kuku kami paculan. Ya Allah, luar biasa lah, panas berjalan. Karena sampai ke situ turun, naik pulang, jalan pulang, karena parah peperangannya. Karena mulai berat itu perjalanannya ya bisa sampai 100 km. Ada yang lebih, ada yang lebih. Kayak kita menilai lah, oh ini ya Allah nyamannya perjuangan sudah, dakwahnya benar, wah ini ya kadang kali naik kolenya ke mana udah suruh ya kendaraan ada, bersepeda kawah aja, jadi bahari berjalan. Ya Allah, nah, luar biasa. Sampai wasaqatat al-fari, pacul lepaslah akan kuku kami. Guguran, sakatat itu kalau bahasa asal gugur. Jadi kuku ini guguran. Fakunna narufu ala arjulina minal khiraqi, maka kami membungkus akan kaki kami tadi daripada kain-kain, secarik kain. Jadi supaya jangan bahasa kita tuh berlebihan darahnya, supaya jangan terlihat yang kada baik, dibungkus dan berarti itu kada bersepatu, kada sandal. Alas kaki, alas kaki itu kada ada. Kayak anak alas kaki berperang, untung berperang berikan ke Madinah, berjalan. Bersandal kada, bersepatu kada, hari panas. Saking kami pecah betis, kami nih tumit kaki pecah,
dan kuburan koko Sidin. Kami balut dengan secarik kain, carikan kain. Jadi bila ada selendang rapid, nak jalan. Fasumiyat ghazwat Dzatir Riqa, maka kami namakan peperangan itu peperangan Dzatir Riqa. Didengaran itu Dzatir Riqa. Kenapa? Lima kunna nahsibu ala arjulina minal khiraqi, karena pada hari itu sebagai peringatan atas kaki kami yang dibungkus dengan kain tadi. Jadi menyatakan mengatakan qala Abu Burdah, telah berkata oleh Abu Burdah, fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadis. Jadi Abu Musa ketujuh di sini mengisahkan kisah ini. Jadi bertabuhan kekawanan kisahan Sidin. Nama kisahan Sidin oleh kan orang itu oleh bahasa kita adalah ibarat kita tuh tulak kahau tulak kerana bulik pasti itu. Iyalah. Jadi bertolak kahul urus umur. Wah, demi Allah banyak orangnya. Wah, banget. Wih, berani. Ya. Ini dia berkisah kayak mana? Aku semalam jadi aku begalak di mana dia Tanjung Remak. Di mana aku kesayangan. Aku semalam hendak aku Allah tahan dia tergalak di mana di Al-Karamah. Kemudian nyata pejalan ini berkisah. Nah sama fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadis, maka selalu menceritakanlah oleh Abu Musa dengan ini kisah akan Sidin. Tsumma kariha dzalika, nah kemudian sudah kerjakan berkisah sadar Sidin kariha dzalika, timbul Sidin berpikir ini apa hasilnya berkisahkan, apa pulang hasilnya nih berkisahkan belum Sidin kariha dzalika. Apalagi sama masa kawan tadi. Iya, apa hasilnya kisahkan di Sidin pulang ya. Lalu Sidin benci. Wa qala, lalu Sidin berkata, Abi Musa berkata, ma kuntu asna'u bi an adhkuruhu, apa jua hasilnya, artinya ma kuntu, mengapa aku asna'u menggawi, mengaku telah mengerjakan bi an adhkuru, dengan bahwasanya aku mengisahkan. Kalau bahasa kita itu apa hasilnya aku mengisahkan ini? Hasilnya apa? Dipuji kada, disanjung kada, diberi duit kada juga. Iya kan? Apa hasilnya? Udah di situ. Nah, qala annahu kariha ayyakuna syai'an min amalihi afshahu, muttafaqun alaih. Nah, lalu ujar Abu Musa, ka'annahu kariha, maka aku benci, artinya aku kata lagi, ayyakuna syai'an min amalihi, bahwasanya adalah sesuatu daripada amal itu afshahu, yang lebih ditunjukkan. Maksudnya aku kata lagi mengisahkan amal itu. Bahkan kada amal ini aja baratan amal kata kisahkan. Nah, artinya daripada hadis ini menjelaskan tentang qanaah wal ifaf, ifaf kesopanan, malu, beradab, malu tentang apa? Malu dengan kepada Allah Taala tentang amalan-amalan yang kita gawe. Seberapa payah kita beramal, semuanya itu bukan karena kita nang kuat beramal, bukan karena kita kuasa beramal. Ini maksudnya. Di sini asal Sidin nambah. Jadi asa aku ini sudah Sidin berperang waktu itu luar biasa beratnya, berperang bersama Rasulullah, berjuang menegakkan agama Islam sampai pupuk pacul, sampai tumit pecah-pecah. Ada kesehatan Sidin seakan-akan gawian itu Sidin nang berataan kuasa. Merasa ini kalau bahasa tasawufnya ujub asalnya. Ujub dulu. Kalawasan sadar Sidin. Lain aku mengamal Sidin, lain aku. Nah, ini orang alim, lain aku. Dan amal siapa? Allah juga akan mendoakan. Mengkada pertolongan Allah, kata kawan. Lalu supan. Nah, ini sama bagi kita mengambil iktibar bahwasanya kalau kita beramal, jangan memandang amalan itu kita menang begawi.
jangan. Nanti ujub tuh seorang berasa tapi orang lain kan tahu. Ada Iya. riak itu kan kita tambahkan kepada orang lain. Riak Allah. Nah, kalaunya ayat gitu. Kan di ujub kan kita merasa berisi. Iya. Kalau almarhum guru Bahari itu menjelaskan merasa berisi kisah di sini. Itu guru Bahari merasa berisi kisah. Artinya kita ini ngaran berisi kisah pasti hendak kisah-kisah. Kita lah. Ya. Nah ini. Nah kalau ria dia tadi hendak dipandang orang. Hendak dilihat deh. Ria. Karena ra'ayar artinya melihat, ra'yan ria. Ria itu sama asal katanya ra'ayar melihat. Arti melihat hendak dilihat. Apa yang dilihat? Aku harap. Iya. Aku bisa. Aku kawa. Ya. Aku sugih. Aku pangkat tinggi. Aku besi ini itu. Nah itu ria ngarannya hendak dilihat. Bila merasa dalam diri, merasa aku harap, ibu rasa aku harap, ujub ngarannya. Asalnya dulu hendak dilihat, kenapa jadi hendak dilihat? Karena merasa. Ya lah. Lalu bila sudah merasa kan, timbul dipadahi kurang, kada masuk, timbul melihat nang bujur kada menerima. Timbullah ngarannya kalau dalam bahasa Arab takabur, sombong pula. Dari yang tiga ini ujub, ria, takabur, tiga ini pangkalan daripada penyakit hati. Lalu di Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah tambahan sebuting lagi, nang mana bila nang tiga ini ada di dalam diri, pertama ujub ada, sudah timbul merasa berisi kisah, merasa berisi seorang harap, seorang berisi kemampuan, kekuasaan, keahlian, ya ada, hendak dilihat ria. Bila sudah hendak dilihat, timbul sombong. Bila sudah timbul sombong, ada nang menyaingi, ada nang mahujah kita, ada nang mengalahkan kita, timbullah hasad. Timbul hasad. Arti hasad apa? Kada nyaman amun ada nikmat di orang lain. Artinya menghendak mengetahui diri kita ini ada sifat hasad atau kada. Ujar guru dua apa? Rasakan disini. Bila kita melihat kawan, melihat dangsanak, melihat kuitan, melihat siapa saja selain pada kita dapat nikmat, lalu kita timbul di hati kada nyaman, berarti hasad. Hasad. Bila ada kata Hasad itu dia bahasa kampung kita tuh iri lah. iya, iri mungkin bisa juga ada namanya tak. Pokoknya cirinya hendak mengetahui diri kita ni ada hasad kah, kada kah, bahili kah, kada kah di hatinya. Bila waktu kawan atau siapa aja selain pada kita dapat nikmat, timbul di hati sakit. Sakit itu kan nyaman. Yalah, sakit itu nyaman lah. Sedangkan sakit itu nyaman adalah kada nyaman. Nah, lalu timbul kada nyaman. Lain boleh timbul itu hati ini rasa dikarupot bidewang. Kayak apa rasa dikarupot bidewang? Tahu pemain jam kucing suang. Mau kucingnya sakit bidewang. Atau betul dah peribahasa ya kata. Bila sakit mah kada nyaman. Nah, timbul hasad. Nah, bila sudah hasad timbul, kena malalar. Apa malalarnya? Hendak menghancur, hendak menghilangkan, hendak memindah. Nah, ini ngarannya kalau dalam bahasa kita ilmu dengki ulang. Malalar tak? Dengki. Bila kada kawa menghancur kada kawa, memindah kada kawa, menghilangkan nikmat kawan di kada kawa, timbullah ghadab sarik. Kan sarik pulang. Bila sudah sarik kada kawa mengeluarkan kesarikan tadi, timbullah ngarannya dendam. Malalar tak? Malalar artinya dendam. Bila sudah kada kawa juga dendam ini dikeluarkan kada kawa, bagana di dalam hati membukut ujar guru dua dalam hati, timbul penyakit yang lainnya. Ini timbul. Asalnya apa? Ria, ujub dan takabur.
saja timbul hasad. Hasad malah akhirnya jadi munafikun nih. nah ini ujung-ujungnya munafik banget bakapiran. Buktinya saking kada hendaknya orang dapat nikmat, saking kada hendaknya orang dapat nyaman, berpikir kayak apa supaya hancur, sampai dendam hasut orang. Padahal ini kada kawan juga. Akhirnya berarti orang pedagang tuh andaki. Ya Allah, andaki aja. Liris dulu. Andaki apa macam-macam dia lagi kada payu pun orang. Nah, ini mah andaki ini kemana minta? Nah, kemana? Nang jalan. Jalan. Ya Allah. Nah, maka bila sudah datang kasih tutup setengah kafir sudah. Ada percaya Allah Ta'ala. Apa nggak syirik? Bersyirik kan sudah. Kafir. Nah, ini hati-hati. Nah, oleh karena itu, bila kita hendak beramal, di hati bujurakan dulu. Bujurakan atau kalau berbahasanya itu bila hendak bagawi, hendak apa aja gawian dalam dunia, sebelum bagawi apa aja ilmu andaki dulu. Karena obat daripada segala penyakit itu cuma satu, apa? Yaitu ilmu agama. Itu obatnya penting ya. Bila ada ilmunya, insya Allah penyakit kada mau menyebar. Obatnya di mana hendaknya ilmu agama? Di majelis Jadi siapa yang hakun turun ke majelis ta'lim, hadir ke majelis ta'lim mananya, insya Allah hatinya selamat. Itu dulu. Karena di majelis ta'lim itu banyak macam-macam nasihat, ialah macam-macam. Terkadang kada sadar di dalam majelis ta'lim itu permasalahan yang dibawa ke majelis ta'lim hilang masalah, terjawab sudah. Terkadang bisa kada terjawab, ternyata dulu rahatan itu hati tenang, rahatan itu barang dulu kita kada memikirkan yang di luar, selamat dulu. Yalah. Paling kada kepala kada pening di dalam majelis ta'lim. Buktinya kada pening, artinya kada buktinya hati ini kada sakit, kepala kada sakit, hati tenang. Coba lihat di majelis ta'lim. Hanya dipuluh al-Fatihah. Nah, ada mentok. Ya, iyalah. Ini buktinya. Di sini barang kita kada memikirkan duniawi. Karena bila memikirkan duniawi ini ujung-ujung itu sakit kepala. Ada jawaban kan bertemanlah dengan orang yang saleh. Itu obat jiwa. Cuma orang saleh di mana andaknya? Di mana? Saya dulu pelajarannya. Majelis ta'lim dulu. Iyalah. Majelis ta'lim itu ada orang saleh itu andaknya tengah hutan ada. Iyalah. Nah ini artinya mudahan kita selamat selamat karena dia ini penyebab daripada timbulnya penyakit hati itu yang paling kenal ujar guru, bahkan dalam kitab dijelaskan penyebabnya hubbud dunia. Itu penyebabnya. Maka hubbud dunia ini, arti hubbud dunia itu cinta dunia. Lain hubbud dunia lain. Ya ada humbut lah. Humbut tuh humbut apa? Biur ya lah. Payana tuh humbutnya ada. Lain humbut itu tuh dunia juga tuh lain humbutnya. Ini hubbud dunia artinya cinta lawan dunia. Arti cinta lawan dunia apa? Dunia itu sudah merasuk pada hendak pisah lawan dunia. Itu orang cinta. Tanda orang cinta lawan dunia, tandanya ujar ulama di dalam suatu kitab apa? Bila kita kehilangan dunia, hati sakit, berarti cinta lawan dunia. Contoh ujar keguruan ulen, tanda orang cinta lawan dunia, artinya ada setetek cinta lawan dunia di dalam hati kita nih ada, walaupun kada kenal di sini tapi ada. Kita tolak ke masjid, tolak ke masjid, turun pada masjid, hilang sandal, capal hilang.
Maka capalnya cakaan larang. Capal nu murah, buruk, talinya pakai cok baju, tumitnya pulang berubah. Nah, hilang itu bemamai sepanjang jalan. Bemamai, kada nyaman. Dia turun pada masjid, mana sadar sadar dua mati ini. Saya memanggil saudaraku, wah mamai aja. Hati ini kada nyaman, hati kada terima. Ya lah, mana saudaraku ini? Bahkan kata-kata yang ada baik keluar. Dasar maling ini bungul kamu nau yang macam sampai tadi nak ada baiknya. Ya lah, atau orang ibadah sandal diambil. Jangan sandalnya bagus, kurang lebih. Ini capal, murah. Talinya pulang becok-becok nggak pulang. Ya lah, tumitnya pulang berubah nggak pulang. Ya lah, hilang amok. Nah, amok ini benar buruk tanda inya ada cinta lawan dunia. Jika inya ada cinta lawan dunia, kada mau sarik kan? Buktinya kita jelas bila kehilangan apa aja nang berpisah lawan awak kita, mun kada kita cintai kada sarik. Ya lah, buktinya nak tahu rahatan dalam WC itu keluar, datang keluar, kotoran, bisa kita tahi keluar, hilanglah tahi tadi awak kita, kotoran tadi daripada awak kita, hilang, ada yang sarik, ada dalam imbah keluar pada WC, ada yang ngegurunung. Adalah, besar WC ini mau ambil tahi banyak kan adalah malah alhamdulillah belum. Nah itu amunnya kada ada cinta dengan dunia sama hilang aja sudah kada pamai. Habis rezeki kau sudah kada ada pamai. Tarima lalu timbul sudah kau menerima timbul bersangka baik. Apa sangka baiknya? Oh mungkin ada yang bagusnya. Di mana bagusnya? Kada tahu kan, tapi ada. Nah ini orang ada cinta dunia. Bila sudah cinta lawan dunia, nah ini penyakit macam-macam. Bahkan beramal pun kada ada ikhlasnya. Mudahan kita kalau mengalahkannya lalu. Kan Sayyidina sahabat itu asalnya dia itu tajurus juga. Kita lain sahabat. Jangan sahabat tabi'in kada, tabi'in kada, ulama kada, tuan guru kada, ustad kada, kiai kada. Jawabannya wali baginya kada, yalah. Mun wala iya, kebanyakan wala apa? Waluh. Ini kita. Ibaratnya sahabat itu bilang kada kamu. Ada jenang dicong nang terjerumus. Cuma dalam sahabat kalau orang alim terjerumus orang alim ada yang penolongnya. Amun kita terjerumus tu saking dalam lalu. Dan di sini. Faqala ka'annahu kariha an yakuna syai'an min 'amalihi akshahu. Aku di sini benci dengan apa yang kisahkan daripada amal. Artinya aku di sini benda aku beramal. Semalam aku kawat nak ini itu pertolongan Allah. Ini semua daripada kudrat Allah Taala. Aku kan kadada. Ini adab wal ifaf. Ifaf kesopanan kita, adab kita kepada Allah. Jadi waktu kita beramal jangan berpikir di amalan. Waktu kita beramal jangan berpadah aku sudah sempurna amalanku. Waktu kita sembahyang, waktu kita membaca Quran, waktu kita ke majelis ta'lim, waktu kita bersedekah, jangan merasa aku nak beribadah. Jangan. Kenapa? Karena semua ibadah yang kita kerjakan tadi tidak luput dan tidak lepas daripada kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Umpamanya hidayah Allah juga nggak ya Pak? Hidayah? Ya, hidayah itu petunjuk. Ya, petunjuk. Kalau taufik menjalankan. Nah, kalau hidayahnya aja itu berarti timbul kehendak aja. Belum lagi kau menggawi. Itu kehendak. Ya. Kalau taufik hidayah ya. Taufik kan petunjuk. Nah, cuma yang memberi taufik hidayah siapa?
dari Allah. Nah, lalu yang bari unjuk Allah taufik hidayah, ulang menguasakan mandiri pun siapa? Nah, itu. Nah, lalu dipilih sidinlah di antara hamba yang banyak ini, ujar Allah kepada nabinya, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Ini dia perhatikan rahasia. Siapa hendak baik, siapa hendak selamat dunia, akhirat hendak selamat, ayo yufaqihu fid din, difakihkan dalam agama. Artinya apa? Diberi petunjuk oleh Allah, dituntun oleh Allah, dibukakan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu agama. Jadi Allah Ta'ala juga ujung-ujungnya. Cuma kita diberi Allah akal dan nafsu, besan apa? Besan kawa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua itu pun akal dan nafsu ini berfungsi karena kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Pada cara dengarnya syariat. Ya, jadi kita artinya kalau dalam beribadah pandang, nang beribadah ini lain aku. Pandang. Tapi kalau mengerjakan maksiat, adab kita pandang, nang menggawe maksiat adalah aku. Nang salah adalah aku. Ya, nang berdosa adalah aku. Kenapa? Karena waktu kita mengerjakan maksiat itu didasari dengan kesengajaan. Kada sengaja jujur, kada sengaja tetap ujung-ujungnya sengaja. Iya Bapak, artinya masalah ibadah itu kan seorang juga. Jadi kalau dia aku ya, jadi seorang dulu kata kau aja langsung kepada Tuhan. Iya. Itu aja lah juga. Artinya apa ibadah itu ampun juga. Iya. Cuma dengan anugerah Allah daripada Allah. Iya. Jadi pertama tadi kan Allah dulu. Ya. Kalau kita ma'rifatullah wa ma'rifatullah Allah dulu. Kan Allah ada berisi wahdaniyah. Wahdaniyah desa fil af'al, fil dan fil sifat. Berarti Allah namanya. Ya. Bistu pulang Allah berisi kudrat kekuasaan. Allah berisi iradat kehendak. Allah berisi ilmu. Nah, lalu terkumpul dengan beberapa sifat tadi. Lalu di dalam diri manusia yang diciptakan Allah, sepunyaan yang menciptakan itu Allah barang. Ya kan? Allah lah. Lalu kita beribadah siapa nama mengawakan? Allah. Bistu pula kita begawi ini siapa nama mengawakan? Af'alnya siapa? Allah. Sedangkan Allah itu Pak aja nama aja kayak Pak. Ya, itu sekedar nama. Ya. Cuma gawian nang ini ada wajibul mawjud. Nah, lalu sudah diberi Allah tadi, yalah, sudah diberi kau ibadah, kau ini adab kita ini adab. Ya. Adab kita ujar Allah Ta'ala, apa adab kita ujar Nabi, jangan menambah ibadah. Kita kalau yalah, jangan mengakui kita beribadah. Nah, bila sudah keluar adab jangan kita jangan mengakui kita nang beribadah, kita nang begawi. Nah, lalu Allah Ta'ala memandang hambanya, memandang pula dengan pandangan rahmat. Lalu ujar Allah Ta'ala, kuharagai bahasa kita. Dengan apa? Ujar Allah nang beribadah itu tetap ikam. Tetap ikam. Nah, makanya dalam setiap ibadah kayak sembahyang kita kata kawa mengucap sahaja apa usalli artinya sallallahu ala Allah artinya sahajaku sembahyang karena Allah Ta'ala kata kawa sengaja Allah sembahyang karena Allah katakanlah kenapa? Karena zahirnya kita nang beribadah, hakikatnya Allah nang beribadah. Kenapa? Karena diri kita ini itu seperti mazhar pada Allah Ta'ala. Arti mazhar itu kisahnya Allah Ta'ala nampak di dalam diri kita. Jadi nang kita aku menggawi ini itu sebagai penghargaan Allah kepada kita. Bukannya kita seorang yang beribadah, enggak. Ini penghargaan. Allah menghargai kita, Allah menghormati kita, Allah menyayangi kita. Nah, lalu sebagai hamba nang beradab lawan Allah, kayak apa kita menanggapi penghargaan Allah Ta'ala tadi? Janganlah kita mengakui aku nang beribadah. Jangan merasa. Maaf sedikit lah.
Lalu di sana ada timbul bintik-bintik al-Jabariyah aja. Kayak apa gugur ke Jabariyah itu? Oh, nama pun Jabariyah lah. Nya ada Jabariyah kenapa sepertinya gitu. Nah, oke, nya pemahaman ada aku nang memberi bekas. Aku aja nang begawe. Ada Allah aja nang begawe. Ada kayak lah. Nah, itu modelnya pemahamannya menyimpang. Kenapa? Jadi menyimpang karena syariat kada jalan. Syariatnya tuh di mana? Kada jalan. Mau kada memandang yang timbul nih kada dipandang. Kada dipandang yang timbul. Ini yang kita lihat ini bujur zahirnya kita, cuma hakikatnya Allah. Buktinya hakikatnya Allah, lain kita berataan. Terkadang gawian yang kita rencanakan kada sesuai. Ya tahu lah. Nah, terkadang dasar lain kita nang bagawi. Lain kita nang bagawi di tangan ni kehendak bergerak kayak ini pas kena stroke kena kawa bergerak. Terkadang kita pelok kelapahan andeh bekerja. Terkadang kita rahatan membaca Quran menghafal kayak kuliah ayyuhal kafirun, itu puluhan tahun sudah. Wah itu jadi dibawa bukti ujar Allah lain kita nang bagawi, lain kita nang artiannya kita lah memperbuat lain. Artinya dapat waktu terkadang nang kuliah ada dapat laku misalnya. Nah ini berarti nang bagawi itu kada kita. Nah, lalu syariatnya apa? Menandakannya ya diri kita syariatnya. Bagawi begamatan. Pandang rahatan bagawi tadi lain aku itu adatnya. Lalu Allah menghargai apa? Ikam ya Allah. Kada ya Allah ya. Kada ajar Allah ikam ajar Allah. Nah ini adab. Jadi pengertiannya itu kulit dan isi itu yang dipisah. Jangan dipisah. Ya. Iyalah jangan dipisah. Kulit ini lah. Kulit kan syariat. Isinya hakikat. Ya. Tarekat jalannya. Apa jalannya? Jalan tawasul. Mana jalannya? Bergerak. Jalan. Iyalah. Ini hati-hati akidah. Artinya kita adab kita kepada Allah kayak sidin. Sekiranya jangan kena penyakit telah jangan merasa aku nang bagawi, jangan merasa. Jadi kenali dulu nang bagawi ini Allah beratan tapi nang baik. Kalau nang jahat jangan dinisbahkan ke Allah. Hadiri seorang bujur aja secara hakikatnya nang jahat itu Allah Taala juga pula. Cuma adab kita lawan Allah, adab ini adab ini adab kalau bagus lah. Adab kita lawan Allah supaya jangan membangkang lawan Allah dikakan diri. Karena amun disebahkan ke Allah nang baik disebahkan, nang buruk disebahkan kita anipang ya timbul karena penyakit macam-macam. Karena rukun iman itu kan 6. Iya. Kan Qada dan jahat sama tidak Allah. Inggih. Qada dan qadar. Hanya qadar itu kalau dalam bahasa tauhid kudrat, qadar itu dalam bahasa tauhid iradatnya. Kehendaknya. Dan qada dan qadar ini sudah ada qadim dahulu sebelum diciptakan benda tadi sudah ada. Itu dalam tauhid. Coba mempaham syukur kalau ada paham jangan dipaham lah. Tadi jangan dipaksakan dengan alhasil kita adab kita. Ini alhasil adabnya aja yang dipelajari. Apa artinya? Setiap beribadah, setiap kali kita bagawi, nang bagawi ini Allah, sedangkan kita kan kada berisi gawian. Kalau dalam bahasa lain itu kada memberi bakas. Nah ini menang paham syukur, bila kada paham jangan dikarasi. Cukup yakin aja aku kada berisi apa-apa, nah harap itu Allah di situ aja. Karena ini tahu kayak rahasia. Makanya bila nang di dalamnya tahu kayak kada baik. Iyalah lain tempatnya. Artinya lain tempatnya tuh kita manusia kan ini secara umum. Kan secara umum ini ada nang sinkron, artinya sinkron tuh ada nang rasuk otaknya, ada nang kada. Karena keberuman nang kada rasuk, ia akhirnya Allah berataan. Nang baik Allah, nang kada baik ya juga. Pas karena mencuntan, kenapa mencuntan? Allah mulahkan. Jabariyah. Nah itu tuh. Kenapa Allah? Kenapa itu Allah? Allah memilihnya guru. Kenapa memilih? Allah memilihnya juga kan. Jadi waktu keberadaan.
iyalah. Nah ini adab. Oleh karena itu kita menuntut ilmu jangan sepandel. Jangan tauhid melulu, jangan. Bila tauhid melulu tak jabariyah. Iyalah. Tauhid melulu. Wujud kita membokok wah dan iya Allah Maha Satu, Allah aja berataan. Dadak nama gawe kada Allah, kudrat Allah Maha Kuasa. Cuma tasawuf kadada adabnya kadada. Iya teh pisang Allah ampunnya. Rambutan Allah ampunnya. Mudahan adalah cuma kita mudahan selamat bertahan. Ini tauhid itu biar bila kadang sakit kepala. Iyalah karena ikatnya orang belum bumi judulnya tapi bisa lihat ada hak Bani Adam. Iya, adanya Pak apa Quran Pak? Namanya Quran apa? Nang artinya hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, artinya hak Allah ada, hak manusia ada. Pergaulan antara dengan Allah dan pergaulan dengan manusia ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Cuma kesimpulannya hablum minallah wa hablum minan nas, apa kesimpulannya cuma satu, kita beradab kepada Allah hendak apa? Menyambung hubungan kita dengan Allah, jangan padat. Lalu kita berhubungan dengan makhluk, apa tujuannya? Hendak supaya hubungan kita dengan Allah jangan padat juga. Di mana melihat makhluk seakan-akan melihat kisahnya Allah Ta'ala. Situ. Dalam bahasa tauhid namanya mazhar. Nampaklah kisah Allah di dalam diri makhluk. Nah, melihat kisahnya Allah nampak di sana, timbullah keyakinan kita kepada Allah bertambah. Melihat. Namanya kalau di diri makhluk macam-macam termasuk kita. Makanya ujar Allah, ujar Nabi, tafakkara fil khalqi, tafakkara fil khalqi la tatafakkara fil khaliq. Pikirkan tentang makhluk, jangan dipikirkan siapa nama ulah. Ini Nabi bilang, amun hendak selamat, wajar sidin ati selamat ini hubungan kita dengan Allah supaya jangan ranggang, jangan salah paham. Kayak apa? Pikirkan kejadian makhluk. Itu aja. Jadi dilihat daripada kejadian makhluk ini banyak macam-macam. Nah, melihat daripada kejadian makhluk inilah kita kawan melihat kisahnya Allah. Bila sudah melihat kisahnya Allah, timbul yakin. Tahu kayak bagaran Allah Ta'ala nang Tuhan ni nang ngaran Allah. Allah Ta'ala siapa? Alladzi wajibun mawjud. Ya Allah. Nah, nang wajib ada ni nang bagaran Allah kayak bagaran orangnya. Anak melihat ke orangnya. Lalu ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, di antaranya yang kita baca di hari Jumat, surahnya tak? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, katalah, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa fasutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Ujar Allah, fadzakir, pikirkan. Apa yang dipikirkan? Afala yanzuru, bagaimana melihatkah? Unta kayak apa? Kalau di Arab unta. Kalau kita di sini kambing, sapi, kadangan, ini berarti binatang. Kayak apa? Khuliqat, Allah mengolah. Jadi kambing dia orang bentuknya kayak itu, bagusnya. Nah, melihat ayam ini bekalinya kada dan hintalu. Nah, maka hintalu mana dulu hintalu atau ayam kah ulangan? Terulai nih. Ada ulangan hintalu aja. Itu muntah dulu hintalu siapa harami? Muntah dulu ayam aja, muntah dulu ayam siapa yang makan pulang menghintalukan. Nah, itu ulai. Ini siapa nama menjadikan ini? Iyalah. Wa ilal jibal, lihat gunung, gunungnya tinggi. Lihat tanah kata aja, tapi mulai jauh tinggi ke atas. Rafi'at, melihat langit betihang kata. Bahkan dalam takjubnya langit mulai zaman pamulaan diulah sampai wayah ini warna langit itu kan suah lumpur.
Biru kalau langit dah. Biru apa putih kan? Hah? Biru kalau? Hah? Biru apa putih kan? Hah? Biru putih. Biru putih aja. Biru putih aja. Soalnya yang melihat langit tuh nancapnya guguran luntur. Soalnya, hah? Soalnya melihat hujan juga ada lagi biru. Pirang, karena biru pulang. Soalnya melihat warna langit tuh luntur, ini rata nang panas bing kene nah. Soalnya itu kubus di warna langit ya soalnya. Beda lah. Nah hebat. Kita coba akan olahan manusia ada apa? Nah luntur. Nah asalnya pemulaan putih bagus pemandi cat ya lah. Alawasan 10 tahun paling becak kubes hilang artinya siapa geram nama ulah langit ya? Melihat bumi pulang dihamparakan Masya Allah wah ditajaki kayu pada tinggalan melihat tumbuh-tumbuhan tongkat ditajak ya tumbuh nah pembilik gembili itu pian pungkat tajak ke tanah hadangihan tumbuh pungkat iyo gembili itu dipatah ya lah nang batang itu dipatah darah dicupi lo sedikit lah supaya nyaman menajak deh tajak wah tajak bejenah usah dilapai tajak ada ninja main berapa minggu tuh umurnya nah aja beletik nah siapa garama lah terkadang rata rumah ini kisahnya Allah Ta'ala benih itu sabiji jadian nah ditanam itu sabiji ke 10 biji kan dalam satu lubang itu berapa biji 5 lah nah, cuma artinya kita tanam sebiji dari lubang sebiji ya nang tumbuh berapa beting keluar sebatang keluar dari batang itu benih biji benih itu berapa biji benihnya soal hitam ada suara sama cuma artinya dari sebiji benih keluar batang keluarlah benih dari pulang berapa tangkai ayo no sebiji kau menimbulkan banyak siapa nama ulah fadzakir pikirkan Allah innama anta mudzakir bila ikam memikirkan ikam termasuk orang yang ingat ya innama anta mudzakir bila kada mikirkan kan wa kafar sambungannya tah ingat dua innama anta mudzakir lasta alaihim ya lah apa lagi lasta alaihim bimusaitirin illa man ya lah ujung-ujungnya wa kafar bila kada memikirkan ikam ingkar buktinya ingkar ia kada melihat kisah nang kisah orang ini kada melihat jadi timbul bila sudah kada melihat kisah orang ini tak lihat kisah diri nah ini timbullah ujub tadi tak boleh pulang timbullah ria timbullah ini tasawuf bukan nah ini makanya disuruh melihat alam semesta gasal apa melihat kisahnya Allah namun melihat itu sudah berarti orang nang maulah ni harap banget harap benar orangnya orang sudah melihat harap jadi inilah nangaran Tuhan kita di mana geram orangnya lalu ulang tauhid menjawab orangnya di muka kada di belakang kada di atas kada di bawah kada di kanan kada di kiri kada di luar kada di dalam kada kenapa mukhalafatuhu ta'ala lil watif ingat kada sama lawan nang ada amun sama berarti lain Tuhan nah makanya ujar orang dari belajaran ilmu tauhid apa bila hendak mencari Tuhan bila kada dapat tuh sudah tuh orang dari paham lah maksudnya dah amun paham alhamdulillah ya orang bingung amun mencari Tuhan bila kada dapat kayak bergerak maksud dapat itu pokoknya bila ini Tuhan lain ini Tuhan lain itu Tuhan lain apa seduniaan kada dapat dua berarti kada tenang sama lawan sidin
Maksudnya nama lihat tadi kisahnya indah, lihat hablum minan nas, hablum minallahnya itu dahulu. Nah timbullah syariat, timbullah tarikat, timbullah hakikat. Nah ini adat timbul. Mudah-mudahan ya Jabariyah langsung aja. Ini berataan, itu berataan, ini berataan. Nah ini akhirnya terungkai selawar dalam. Udah terungkai selawar dalam itu kan baik, Superman tuh terungkai selawar dalam ya lah. Ya Allah, ini mudah-mudahan kita selamat mengatakan ya. Ini tauhid bagian kenaan gimana? Kalau tauhid ya bagian kenaan tauhid. Ya ini malalor bin apakah? Artinya kan hadisnya Bang mengatakan wala ifar, artinya merasa cukup dan jangan merasa hendak agak ifak artinya beradab, merasa malu ya. Abi Musa al-Asy'ari sahabat merasa beramal banyak, merasa beramal di Rasulullah, asa hebat sudah sendiri. Ujub timbul. Cuma orang alim, orang ini alim. Ya ada yang mengontrol. Ya, tsumma kariha, kemudian sidin benci, kadang anak laginya sahakan sadar. Oh, ya sidin bahari aku bukan beramal. Lain ya sidin. Masalah amal kebaikan lain aku dengan jahat, tapi tak tipu aku sudah dia sidin. Lalu sidin kadang lagi mengesah-ngesahkan amal sidin. Ini pelajaran lawan kita supaya kita bila beramal jangan memandang diri seorang. Aku nang hebat, aku nang alim, aku nang sugih, aku nang berisi pangkat, aku nang berisi jabatan. Nah, mudah-mudahan kita kau amalkan. Mudah-mudahan ya. Ini pengamatan menilai, pengamatan dilatih, pengamatan. Ada waktu lagi lah sedikit. Ada waktu lagi lah. Seperti habis mana? Wa amal taghlib بفتح التاء المثنى فوق إسكان الغين غير المعجمة وكسر اللام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daripada Ammar bin Taghlib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabiyin, Nabi kita pernah didatangkan dengan sebuah harta atau rampasan, ini harta rampasan diberi orang, datang harta rampasan pada perang. Faqassamahu, maka membagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan harta tadi, fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Maka Nabi membagi, sebahagian diberi, sebagian kada. Artinya sidin kada ada berataan dibagi sidin. Berarti kita ada kumpul katalah ada orang memberi meluar, jadi berarti nang sebelah sini aja membagi, situ kada. Pada sekelompok nih, setampak nih. Cuma nang di situ aja nang diberi, di situ kada. Nabi itu. Fadallahu anna alladziina taraka'atahu, antara manusia ya, melihat kelakuan Nabi tadi, kewian Nabi membaginya berpaling, maka ada yang mencelaan kayak kita juga mengenal manusia ya lah, itu juga ada adil membagi. Nang sugih dapat, nang kada sugih dapat. Oh ja, yalah adil ja. Waktu jauh harap ni dapat aku ni sakit cari kada dapat. Ja, kalau modelnya nih. Ya kata fadalawa, maka sampailah kabar itu kepada Nabi sampai fahamidallahu thumma athna alaih thumma qala amma ba'du fa wallahi inni la utiya ar-rajul wa ad'u ar-rajul walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi utiya walakinni innama utiya aqwaman lima ara fi qulubihim min al-jaza'i wal halaki. Lalu Nabi kita naik ke atas mimbar berkhutbah sedih. Ujar Nabi amma ba'du, adapun sesudahnya dia berkhutbah memuji Allah. Memuji Allah sedih dulu. Lalu amma ba'du, fa wallahi demi Allah ujar Nabi la u'tiyar rajula wa ad'u rajula. Sesungguhnya kenapa aku membagi nang kayak ini? Artinya bahasanya la u'tiyar rajul wa ad'u rajul. Sebagian kuberi, sebagian kata. Kenapa ujar Nabi?
walladzi ada wa ahabbu ilayya minalladzi u'tiya. Hanya saja ujar sidin nang ku tinggal nang kada ku beri eta. Kenapa kada ku beri? Ini jasidin lebih kusukai daripada ku beri. Artinya nabi kata ujung dari ada diberi itu perayaan jasidin lebih baik kada ku beri daripada ku beri. Alladzi u'tiya walakinni innama u'tiya aqwaman lima ara fi qulubihim minal jazaa'i wal hala'i. Dan hanya saja orang nang ku beri tadi pang kenapa juga jadi ku beri? Karena aku memandang di hatinya. Nabi kasyaf, Nabi tahu, ku melihat di dalam hatinya ujar Nabi minal jazai, hatinya lemah, wal halai, hatinya keluh kesah. Nah, ini aku beri. Orang ini keluh kesah, orang ini imannya lemah, hatinya lemah, jadi ku berinya. Kata tadi dan inya pas ada hajat juga, ada masalah di sini. Wa aqimu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Nah, sedangkan nang kada ku beri itu bang, itu sudah aku wakilkan kepada Allah, artinya inya kena ku sarahkan Allah aja. Allah kana memberinya apa? Ma ila ma ja'alallahu fi qulubihim, yaitu sesuatu yang menjadikan oleh Allah Ta'ala di dalam hatinya minal ghina wal khair, yaitu hatinya itu sudah sugih, sudah kaya dan bagus. Ibarat kada ku beri juga kada apa presiden. Apa karena Allah sudah mencukupkan hatinya. Ini Allah mencukupkan hatinya. Ada yang ku beri tadi Pak, ku beri di hatinya lama. Jadi ku beri supaya apa? Supaya jangan tapahuan lawan Allah Ta'ala, supaya jangan macam-macam, ya kan? Dari ibarat itu orang ini berhajat ini kada, walaupun orangnya sugih bariannya, tetap ku beri kenapa? Tanggungannya lebih banyak pada nanginya. Dan ini balik kalau diberi juga, ini sudah tenang aja. Kenapa jadi tenang? Ini sudah merasa sugih. Hatinya sudah sugih. Bila hati ini sudah sugih, biar kada dapat kada apa-apa. Karena andaknya sugih, andaknya kecukupan di mana di hati. Dan bila hati orang itu sudah cukup, sudah sugih, sudah baik, kayak aja dunianya ada umpatan. Kalau di hadis sudah ulang, apa aja Nabi? Laisa laghina bi kasratil arad, walakinna laghina apa? Walakinnal ghina ghaniyun qalbi. Kalau orang sugih itu ujar sidin kadanya banyak harta, ada. Tapi yang dimaksud sugih orang itu kalau hatinya sudah sugih. Tanda hatinya sugih, inya lawan dunia kada berebut. Eta artian kada berebut bila diberi orang tarimanya, bila kada diberi orang kada apa-apa. Nah, ini orang sugih. Ibarat peribahasa ujar guru juga apa orang sugih hatinya itu kalau inya sudah kenyang perutnya, fisiknya sudah kenyang, ibarat disuruh nginap aja kada lagi mencari. Apa lagi? Peribahasa itu qanaah deh sudah hatinya ini sudah bersih. Nah, sedangkan yang diberi tadi Bang, ini ibarat imannya kada kuat belum. Hatinya masih punjang gajeng, yalah. Ini kebanyakan kita kayak ini hati was-was. Dapat duakah aku, dapat duakah kadakah, dapatkah kadakah, dapatkah kadakah. Ya. Itu aja pembagian jadi RT kali ini. Dapatkah kadakah, dapatkah kadakah. Nah ini kita. Ini sama sahabat datang harta, ayo kasih, berhubung. Ada orang yang sudah sugih tadi, ya kaja melihat benar ya. Beliau kata datang melihat. Awam Nah, nang orang awam tadi itu dia datang harta. Ini peribahasa maaf lah. Ya. Datang bantuan keluar ke sini. Yalah, apa ada ini kan Bang contoh aja. Menyinggung kada, kada menyinggung kada menyambat jadi cuma contoh aja. Datang bantuan. Mereka dari luar. Berapa? 100 juta. Bagiakan jagasan orang yang berhak. Lalu nak membagiakan ini melihat siapa yang berhak, yang butuh berhak. Nang ini. Jadi kasih dia berebut cepat datang.
nang orang awam berbuat, ada nang sudah tenang hatinya sudah sugih. Mana berarti berang bantuannya deh. Oh gitu kah? Iya, aneh. Dibagi soalnya nang orang awam ini ada nang sugih, ada nang matinya nang ada sugih, ada juga sugih luar nih. Ya kalau sugih luar, jadi dilihat oleh nang tukang bagi. Oh ini orang ini sifatnya pemerasan. Oh ini orang ini sifatnya kata kawan ini bagi. Oh ini orang tanah hatinya, kayaknya kada usah dibagiin karena apa aja ini. Ada apa aja, paham aja. Ya kan paham aja. Nah ini lalu timbul nang ini kada dibagi, nang ini dibagi, bahkan nang dibagi orang sugih. Kenapa? Oh sudah dilihat nang sugih ini kata Allah kada dibagi. Kenapa? Orangnya pengarasan, alih dia nak urusannya. Lalu dibagi. Nah itu Rasulullah sidin memandang hati orang, jadi sidin merawat dibagi ini orang lain. Nah kita yang mudahan paham lah. Intinya kita mudahan ini sugih hati kita, merasa cukup. Bila dapat syukur, bila kada dapat apa? Sabar aja, berhenti aja, itu sudah. Kenapa? Karena ujar Nabi, bila orang itu sudah syukur dan sabar di dalam hatinya, wa aqillu aqwaman idza ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Allah jadikanlah hatinya selalu bersangka baik, selalu merasa cukup, selalu merasa sugih di dalam kehidupannya. Minhum Ammar bin Taghlib, di antara orang yang baik hatinya tadi ujar Nabi yaitu Ammar bin Taghlib. Sampai kirah misalkan. Qala Ammar bin Taghlib, fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamlan na'ami. Demi Allah Ta'ala aku lebih menyukai bahwasanya kepadaku Nabi berucap, artinya Nabi ini memuji itu lebih disukai daripada diberi harta, tapi Nabi tidak memuji. Artinya bila kita bersifat qanaah, bersifat merasa cukup, dipuji Rasulullah, ya kan? Tapi bila kita kada bersifat qanaah, kada bersifat merasa cukup, rasa kurang aja, Nabi kada memuji. Malahan Nabi mencela. Bila Nabi memuji, Nabi senang, Allah reda. Bila Allah reda, kemana anaknya? Ke dalam surga. Nah, mudah-mudahan kita kawal ulang. Nah, kemudian An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bis-shawab. Seperti katanya. Lain jalur lain tanya. Artinya benarkah hadis Rasulullah itu dia memandang guru dapat pahala sunat terus-terusan? Memandang guru lah. Iya. Mun hadisnya ulun untuk ke depan dapat lah. Cuma kalau perkataan perguruan itu ada. Perkataan guru-guru ulun ada. Cuma hadisnya itu ulun jujur kata dapat. Cuma dari perguruan itu berucap, bahkan di sini Nabi mau cobakan, jadi insya Allah ada aja hadisnya. Insya Allah, ya kan? Karena nama ucapan ini perguruan kita, ya kan? Itu insya Allah ada aja hadisnya. Cuma ulun seingat ulun atau bisa diulun kan diingat, lakukan belajaran adalah bisa juga ada depan kayak telah ada. Cuma artinya mungkin ngaran sidin berucap itu pasti ada, yakin aja. Yang ada yakin. Kenapa? Karena kalau memandang orang saleh itu pasti dapat rahmat. Jangan memandang mengesahkan itu dapat rahmat. Ujar Nabi apa hadis itu? Apa hadisnya? Barang siapa mengesahkan daripada wali Allah Ta'ala, Allah niscaya Allah menurunkan rahmat ke tempat itu bahasa Jawa kita lah, kalau bahasa Arabnya apa berarti manakib tanya. Tidak berkira apabila dikisahkan ya, mengisahkan akan keramat para wali, maka Allah menurunkan rahmat ke tempat situ. Di antaranya mengisahkan aja dapat rahmat, apalagi memandang. Mengisahkan, berkisah pada orangnya, berkisah, ya lah. Apalagi memandang. Nah ini, ya kan? Kenapa jadi dapat rahmat? Karena Allah senang kalau kekasihnya dikisahkan, kalau kekasihnya dipandang dengan pandangan rahmat kasih sayang. Itulah modelnya hadis kita. Mudahan ya. Tapi kita percaya aja kaum guru-guru kita, ya kan? Insya Allah ada menyalahi sendiri, ada menyalahi, insya Allah. Nah, misalnya
Mana buah lebihan bilaan lah. Nah, di sini jangan dapat bacaan salah dan khilaf pun minta maaf, meminta halal, minta redha lawan kebenaran. Mudah-mudahan apa yang udah bacaan tadi, udah sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan murakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama dan silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita bertahan di iman masuk surga bila hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita di dalam surga yang ta'ala di hadhihi niyah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا صل على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.